Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Eka Wahyuni, NIM 2019-347 dari kelas Psikologi G. Di sini saya akan menjelaskan tentang parafilia. Apa sih parafilia disorders itu? Parafilia merupakan gangguan mental yang merujuk pada dorongan seksual atau respon seksual terhadap objek atau situasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Faktor penyebab parafilia disorders masih belum diketahui pasti apa penyebab dari kelainan seksual ini. Namun, beberapa orang dianggap lebih mudah mengidap parafilia apabila orang-orang tersebut memiliki gangguan harga diri, gangguan pada manajemen kemarahan, kesulitan menunda kepuasan, kemampuan berempati yang buruk, dan pengetahuan yang salah. Ada beberapa kondisi yang diduga bisa memicu parafilia, antara lain: yang pertama, trauma pada masa kecil. Misalnya, pelaku pernah mengalami pelecehan seksual dari orang lain. Kemudian yang kedua, kesulitan mengekspresikan perasaan dan sulit memulai hubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, berulang kali mendapatkan aktivitas seksual yang menyenangkan terhadap situasi dan objek tertentu, sehingga terbentuklah penyimpangan seksual pada situasi. Kriteria gangguan. Cukup sulit menentukan diagnosis parafilia, terutama karena penderita biasanya tidak mengakui dan menyembunyikannya. Namun, untuk menentukan diagnosis parafilia dapat menggunakan manual DSM-5, yang mana terdapat 8 kelainan yang termasuk parafilia, antara lain: yang pertama, voyeuristik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, seperti fantasi, dorongan atau perilaku dengan mengamati orang yang telanjang, sedang dalam proses pelepas pakaian atau sedang dalam aktivitas seksual yang berlangsung selama 6 bulan. Penderita harus minimal berusia 18 tahun. Kemudian yang kedua, exhibitionistic, yang mana penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, seperti fantasi, dorongan, atau perilaku dengan mengekspos kelamin ke orang asing. Gejala harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, voyeuristik, yang mana penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, seperti fantasi, dorongan, atau perilaku yang melibatkan sentuhan dan gesekan terhadap orang yang tidak memberikan izin. Gejala harus hadir. Kemudian yang keempat, seksual masochism, yang mana penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, seperti fantasi, dorongan, atau perilaku yang melibatkan tindakan nyata atau tidak disimulasikan, dari dihina, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita. Gejala harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Kemudian yang kelima, seksual sadism. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, seperti fantasi, dorongan, atau perilaku dari penderitaan psikologis atau fisik orang lain. Gejala harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Kemudian yang keenam, pedofilik, yang mana penderita memiliki khayalan seksual yang berulang dan intens, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak atau anak pra-remaja, umumnya kurang dari 13 tahun. Gejala harus hadir setidaknya selama. Kemudian yang ketujuh, fetishistik, yang mana penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku, baik dari penggunaan benda-benda yang tidak hidup atau dari fokus yang sangat spesifik pada bagian tubuh non-genital. Gejala harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Kemudian yang terakhir yaitu transvestik, yang mana penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, berupa fantasi, dorongan, atau perilaku dari cross-dressing. Gejala harus hadir setidaknya. Adapun dampak dari gangguan tersebut yaitu pada seseorang yang sudah berkeluarga, gangguan parafilia dapat mengganggu keharmonisan kehidupan perkawinan, yakni saat salah satu pihak tidak dapat memperoleh kepuasan sensasi kontak seksual akibat tindak tinduk seksual pasangan yang jauh dari kewajaran bahkan membahayakan. Kemudian, bila gangguan ini tidak diatasi dan
dibiarkan berkepanjangan, maka kelainan seksual ini bisa menyebabkan bahaya bagi orang sekitar atau orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, pasangan atau pelaku sendiri, sehingga mengakibatkan hubungan sosial yang tidak baik dan orang-orang di sekelilingnya bisa menjadi korban. Kemudian yang terakhir, tindakan ini merupakan tindakan kriminal, yang mana pelaku bisa mendapat. Adapun pengobatan parafilia. Pengobatan untuk parafilia dapat dilakukan dengan beragam jenis dan bisa juga dilakukan dengan kombinasi dari beberapa tindakan sebagai berikut, yaitu pertama psikoterapi, berupa terapi perilaku kognitif, kemampuan sosial atau grup, program 12 step, dan rekondisi orgasmik. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan dengan obat-obatan, dengan antidepresan, hormon, anti-androgen, mood stabilizer, dan SSRI. Kemudian yang terakhir yaitu pembedahan, yang dengan taktotomi, stereotoksik, dan leukotomi librik. Thank you. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.